Mungkin ada yang masih belum familiar, jadi saya spill aja. Ini teman-teman, kode sahamnya BRIS dari Bank Syariah Indonesia Tbk. Ini ya teman-teman untuk logonya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, ini teman-teman kalau udah lihat logo dari banknya, mudah-mudahan udah paham ya teman-teman. Karena di masyarakat juga banyak yang menggunakan tabungan BSI ini. Nah, kalau dipantau teman-teman, Bank BSI ini setiap tahun ternyata rutin bagi dividen. Teman-teman lihat di sini. Sejak 2022 ya untuk rutinnya. Sebenarnya di tahun 2019 juga pernah bagi dividen walaupun nominalnya tidak terlalu tinggi. Kemudian di 2022 ada pembagian dividen lagi untuk saham BRIS atau saham BSI ini setelahnya rutin teman-teman 2022, 2023, 2024. Nah, saat ini di periode 2025 akan coba kita analisis lagi saham BRIS atau saham BSI ini berapa nilai dividen tunai yang akan dibagikan oleh sahamnya. Nah, untuk menganalisis biasanya kita cek data tabel laporan keuangannya dari histori pembagian dividen di tahun-tahun lalu. Ini akan kita ambil rumus persentase teman-teman. Persentase pembagian dividen ini dari earning per share atau EPS, keuntungan dari pengelolaan perusahaannya. Untuk teman-teman ketahui, saham BRIS ini akan coba kita cross check tabel laporan keuangannya dari aplikasi iPod, salah satu aplikasi investasi. Ini saya filter untuk tabel 12 bulan atau 1 tahun. Jadi di sini akan tampil rincian informasi perusahaan atau informasi sahamnya dalam skala tahunan teman-teman, 2021, 22, 23, 24. Nah, untuk dividen sendiri di sini saya sedikit jelaskan ya, yang biasanya saya ambil rumusannya seperti ini teman-teman. Untuk dividen yang dibagikan tahun 2024 itu berdasarkan earning per share tahun lalu yaitu 2023. Begitu juga untuk tahun 2025 earning per share-nya akan kita hitung sebagai nilai rujukan untuk analisis dividen tunai di 2025. Nah, di sini saya contohkan aja nih teman-teman. Saya ambil perhitungan tahun terakhir aja ya teman-teman. Kalau kita pantau ini saham BRIS dari Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI, untuk earning per share-nya di tahun 2024 di sini dianalisis 153,30. Untuk tahun 2023 nilai earning per share-nya tahun 2023 di 124,81. Sedangkan di tahun 2022 nilai earning per share-nya 93,22. Nah, jadi coba kita ambil histori dari tahun sebelumnya aja yang mendekati ya teman-teman. Apalagi kalau kita pantau tahun 2022 ini baru start di jumlah share out 45,7 bit, diikuti tahun 2023 dan 2004 45,7 bit. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya berbeda, jumlah share out lembar sahamnya ada di 40,7. Jadi saya lebih prepare atau lebih senang mengambil patokan yang nilai earning per share jumlah share out-nya sama, yang selisihnya tidak jauh, yaitu di tahun 2023. Ini kita coba hitung nilai dividen yang udah dibagikan di tahun 2024 terhadap earning per share tahun sebelumnya. Biar teman-teman tidak bingung, di sini akan coba saya bantu jelaskan. Ini kita coba analisis bersama ya teman-teman. Untuk saham BRIS ini tercatat dividen yang dibagikan tahun 2024 adalah senilai 18,55. Ini saya ambil genap atau bulatnya saja di 18 ya teman-teman per satu lembar sahamnya. Saya catatkan terlebih dahulu. Di sini nilainya 18. Kemudian saya bagi nilai dividen ini dengan earning per share tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023, karena ini adalah dividen tahun 2024 ya teman-teman. Untuk tahun 2023 ini kita scroll ke bawah terus, ada di nilai 124,81.
ini adalah nilai earning per share. Saya ambil genap dan bulatnya aja, yaitu 124 ya. Tidak saya ambil desimalnya. Jadi saya catatkan 124. 124 saya input di sini untuk perbandingan. Nilainya yang didapat adalah 0,14. Yang kalau kita mau persentase, ini kita kalikan 100. Didapatlah hasilnya 14,5%. Jadi, teman-teman, untuk nilai dividen yang dibagikan saham BRIS ini senilai 18,55 lebih kurang adalah 14,5% dari nilai earning per share tahun 2023 atau tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2024 di sini udah dianalisis ya, teman-teman, tercatat 153,30. Nilai ini akan menjadi faktor kita menghitung analisis dividen tahun 2025 yang akan dibagikan oleh saham BRIS atau saham BSI. Nah, berapa persentase yang akan kita ambil? Dari earning per share ini tercatat ada kenaikan ya, 124 jadi 153. Di sini nilai perhitungannya ada di 14,5 teman-teman untuk tahun terakhir. Nah, kalau saya pantau teman-teman, untuk 1 tahun sebelumnya lagi, untuk sebagai rujukan ya teman-teman. Nah, ini earning per share dari tahun 2022 dibagi di tahun 2023 dalam bentuk dividen, yaitu senilai 9,24. Ini saya coba hitung lagi ya untuk tahun 2023. Saya ambil nilai dividennya yaitu 9. Saya bagikan earning per share tahun 2022. Tahun 2022 sahamnya tebar earning per share di tahun 2022 ini saya ambil ke bawah yaitu senilai 93,22. Saya ambil nilainya di 93. Didapat nilainya 0,09 atau setara 9,6%. Nah, teman-teman bisa amati nilai perhitungannya cukup jauh ya teman-teman. Dari yang tadi 14 persenan, ini cuman dinilai 9 persenan teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi untuk nilai persentase ini sebenarnya tidaklah mutlak teman-teman. Kembali lagi ke hasil dari RAPS atau Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang akan dilakukan sebelum pembagian dividen. Nah, kalau kita analisis teman-teman dari kedua data ini, ada yang 9,6 dan tadi ada di 14,5%. Kalau saya analisis berdasarkan laporan keuangan ini dan merujuk earning per share-nya juga ada kenaikan, maka saya lebih senang mengambil kesimpulan saya ambil di 14% teman-teman untuk tahun 2025 dari earning per share tahun 2024. Nah, bagaimana menghitungnya di sini teman-teman? Saya catatkan aja biar teman-teman tidak bingung ya. Untuk kode saham BRIS ini saya input terlebih dahulu nilai analisis dari 2024 terhadap nilai pendapatan per share out-nya teman-teman, atau di sini terhadap pendapatan dengan singkatan EPS. Itu kita cross check nilai EPS tahun 2024 dari saham BRIS ini. Kalau kita scroll di sini udah ada ya teman-teman, berarti udah dibukukan ya laporan keuangannya. EPS 153,30, berarti saya ambil genapnya ada di 153. Saya ambil bulatnya ya teman-teman, tidak saya ambil desimalnya, berarti 153. Saya catatkan aja di sini EPS-nya senilai 153. Selanjutnya ini saya kali persentase yang saya analisis tadi teman-teman, yang saya simpulkan, yaitu di 14% ya. Di sini saya ikut di persentase seperti tahun 2024 teman-teman, karena earning per share-nya mendekati ya. Malah tahun 2024 ini nilai dividen yang udah dibagi sesuai dengan perhitungan kita tadi itu nilainya adalah 14,5. Nah, di analisis ini saya hanya mengambil nilai 14% saja. Nah, berapa nilai dari
analisisnya, tinggal kita kalikan teman-teman. EPS 153 tahun 2024 kita kalikan 14%. 153 kita kali 14%. Nah, ini nilainya teman-teman, yaitu 21,42. Saya ambil angka genapnya atau bulatnya yaitu di 21. Nah, ini tinggal saya catatkan aja nih teman-teman. 21 adalah nilai dividen 2025 teman-teman. 2025 yang saya estimasi ini teman-teman berdasarkan data ya. Di sini tahun 2024 di bulan Mei, tahun 2023 juga di bulan Mei. Jadi saya analisis saham BRIS ini juga akan tebar dividen tahun 2025 di bulan Mei ini teman-teman, yaitu di bulan 5 ya teman-teman. Di sini saya catatkan kembali di catatan kita untuk teman-teman lebih mudah memahami analisis video ini. Seperti ini teman-teman. Kita catatkan ini di bulan Mei ya. Di bulan Mei. Oke. Ini saya kasih tanda kurung aja. Oke. Nah, ini adalah nilai dividen tunai yang udah kita hitung atau analisis teman-teman untuk tahun 2025 dari saham BRIS atau saham dari Bank BSI, yaitu senilai 21 per lembar. Nah, kepemilikan saham itu biasanya 100 lembar atau 1 lot. Berarti ini kita hitung lotnya saja biar teman-teman juga tidak bingung. Maka nilai dividen yang tadinya per lembar 21 kita jadikan 100 lembar dan dikali 100. Jadi nilainya didapat 2100. Jadi teman-teman, cara untuk membaca perhitungan ini biar teman-teman gak bingung. Jadi analisis dividen saham Bank BSI 2025 dengan kode BRIS analisis 2024 berdasarkan perhitungan earning per share yang diambil datanya 153, kita ambil 14%-nya untuk dianalisis sebagai dividen saham BRIS ini, yaitu senilai 2100 untuk per 100 lembar atau 1 lot sahamnya, yang diestimasi akan dilakukan pembagiannya juga diprediksi di bulan yang sama, yaitu di bulan Mei teman-teman. Nah teman-teman, sebagai disclaimer, jika ini adalah berupa analisis, jadi lebih tepatnya nanti akan bisa kita buktikan setelah perusahaan atau saham Bank BSI ini melakukan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan menyimpulkan nilai dividen tunai yang akan dibagikannya bersama dengan para pemegang saham yang diutamakan ya teman-teman. Nah, semoga video analisis kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel BI Creator agar bisa mendapatkan info konten update seputar saham lainnya. Jika ada saham yang ingin teman-teman coba saya analisis dividennya, boleh spill di kolom komentar. Komen yang positif. Sekian video kali ini. Sekian dari saya. Salam, terima kasih.